di Rokan Hulu kok kalah terbentuk sama pengurusnya. Jadi kebetulan pengurus dari Provinsi Riau mau ingin silaturahim ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi sekaligus untuk berjalan menengok wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, salah satu situs-situs kan. Itu wisatanya apa seperti mungkin ada air panas, ada air terjunnya gitu. Tentu di Kaiti kok itu ada namanya rumah larangan Boru Namora Sulianung Jati. Itu seperti banyak kalau mau dilakukan pas tahu kok sejarahnya, tapi kan untuk menyampaikan kurang pas. Tentu kami nak minta bantu dengan Mama tentang sejarah daripada Boru Namora Sulianung Jati kok, karena supaya orang dari provinsi itu tahu iko apa sih Boru Namora Sulianung Jati kok gitu loh, Mak. Jadi menceritakan sejarah singkatnya lah ya. Iya. Oh gitu. Jadi gini, rekan-rekan dari Gempari. Sebenarnya berbicara kita tentang situs sejarah Boru Namora Sulianung Jati ini adalah sebuah sejarah orang Mandailing yang ada di Luhak Rambah ya, Kabupaten Rokan Hulu. Tentu sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan Boru Namora ini, tentu harus ada dasarnya. Sebenarnya Boru Namora Sulianung Jati ini adalah seorang putri keturunan Kayangan. Ibunya Boru Kayangan, bapaknya seorang Marga Nasution. Jadi perpindahan dari perpindahan dari Mandailing sana Penyambungan diperkirakan sekitar tahun 1630. Itu pun kenapa pindah Boru Namora itu dari Padang Garugur Penyambungan sana, karena di sana terjadi konflik antar kerajaan. Jadi beliau tidak mau melakukan peperangan lagi ataupun perang, karena menurut beliau gunanya nggak ada. Jadi lebih bagus kita mengalah, pindah, kita tinggalkanlah kampung ini. Karena mereka itu ditinggalkanlah kampung Padang Garugur itu. Mereka menyelusuri sampailah ke Tambusai. Dulu di Tambusai itu tinggallah sekitar 38 tahun. Itu di daerah Pisangkolot Penyambungan lewat Dalu-Dalu itu. Di sanalah tinggal. Cuman rombongan Boru Namora ini terdiri dari 4 persukuan: Nasution, Lubis, Daulai, Hasibuan. Jadi karena mereka tidak bisa mendirikan perkampungan karena di situ sudah ada kerajaan Tambusai, maka Raja Tambusai menyarankan untuk mencari tempat yang bersama dengan anak Raja Tambusai yang paling tertua. Nah, inilah sampai melalui menyelusuri sungai sampailah ke Kaiti ini. Jadi sampai di Kaiti ini Boru Namora Sulianung Jati itu yang mengembangkan kampung, sehingga waktu itu kampung ini udah berkembang, makanya udah sampai sekarang ini udah 13 desa, mulai dari Maratogan sampai ke Surogading, Sungai Salak, ada 13 desa sekarang. Jadi sebelum berkembang kampung 13 desa ini, Boru Namora ini dia berpesan kepada rombongan, saya nggak bisa lagi lama-lama dengan cucu-cucuku semua, karena saya akan kembali ke asal. Nah, inilah jejak terakhir Boru Namora itu. Ini jejak terakhirnya nih. Jejak terakhirnya. Ini dia. Jadi jejak terakhir dari ini ditimbun. Jadi disinilah dia berkumpullah semua rombongan. Dia pesan, saya tak bisa lama lagi, saya akan pergi ke asalku. Jadi itulah pesan dia. Timbullah jejakku yang terakhir ini. Apabila nanti cucuku ini
mendapat kesulitan, kesusahan, panggil saya, kita doakan kepada Allah. Itulah dia, jadi sehingga dia pun menghilang. Inilah jejak terakhir dia. Maka selanjutnya kepemimpinan itu dilanjutkan oleh ini Sultan Lautapi sebagai panglima dia ini. Nasution juga nih, ini waktu Nasution itu. Maka dilanjutkanlah oleh Sultan Lautapi. Begitu Islam masuk, diperkirakan sekitar abad ke-17, Sultan Lautapi ini disuruh masuk Islam. Dia nggak mau. Dia sudah punya keyakinan bahwa dia udah yakin bahwa dia udah yakin Allah itu udah ada. Dia udah yakin. Cuman mungkin waktu itu belum lagi dibimbing secara Islam. Kristen dia belum permalim waktu itu. Keyakinan permalim. Jadi karena dia nggak mau masuk Islam, maka dibunuhlah dia. Cuman dia ini memang sakti, dibunuh. Memang sulit untuk membunuh dia ini, sulit sekali. Dibakar hidup-hidup enggak juga, dibenam di sungai itu enggak juga, dikubur hidup-hidup enggak juga, mati. Kemudian dicencang semualah. Namun ya berpesan tadi ya, kalau mau membunuh saya juga nggak payah, ambillah bom macam bambu itu, ada bom sejenis bom, tusuklah dari ubun-ubunku sampai ke bawah. Itulah dia bakal disinilah makamnya. Kembali kepada ini rumah Basra. Inilah dulu rumahnya Boruna Mora Turian Mengiyaki. Jadi ini dibangun 2 tahun yang lalu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cantik. Dan tempat ini sudah menjadi wisata nasional, sudah terdaftar di pusat di kementerian. Nah, ini dibantu rumahnya, kemudian balainya. Jadi kenapa ada di sini acara tahunan? Itu Mandai Ulu Tahun ataupun makan bersama, itu punya sejarah. Karena ketika Boruna Mora ini masih memimpin, belum kembali ke alam kayangan, dia sebenarnya ketika masyarakat waktu berladang, dialah tempat titipan anak-anak. Pagi dititip, sore dijemput oleh orang tuanya. Jadi itu pun anak-anak nggak cengeng, maksudnya ya tidur, bermain, gitulah. Tahun ke tahun itulah dia. Jadi habis panen padi, orang tua tadi membawa beraslah ke sini. Apa kata Boruna Mora? Saya bukan minta upah, inilah yang bisa saya bantu pada masyarakatku. Nah, itulah tahun ke tahun. Jadi kalau mau mengasih juga, kita masak bersamalah beras baru ini. Kita berdoa di sini. Kita doakan semoga kampung kita ini jauh dari mara bahaya. Amin. Nah, kemudian didoakan pula orang yang berladang nggak ada gangguannya. Nah, seperti itulah tiap tahun. Jadi sampai saat sekarang ini tradisi itu masih tetap beberapa hari yang lalu baru hari Rabu kemarin. Pokoknya habis panen padi acara itu dibuat. Jadi sistemnya pun gotong royong seperti itu, Pak. Jadi Napitu Huta itulah Sultan Naopat Mangarajana Tolu, Sultan Beratur Majapahit Baris. Yang Napitu Huta itu Kaiti, Tangun, Menaming, Kubu Baru, kemudian Sungai Pinang, Tanjung Berani dan Pawan. Itulah Napitu Huta. Kemudian pecahan itu ada lagi sampailah ke Suragading, sampai ke Maratogan sana. Nah, itulah berkembangnya Sultan Naopat Mangarajana Tolu, Sultan Beratur Majapahit Baris. Itulah Napitu Huta itu. Dan ketika tahun 1883 terjadi konflik antara Raja Rambah dengan Raja Rokan. Nah, ini lagi sejarah. Kenapa orang Mandailing Napitu Huta bisa memakai adat jujuran, memakai adat Mandailing di tanah Melayu Rambah ini? Karena ini sebuah perjalanan perjuangan. Ketika terjadi serangan dari Raja Rokan ke Raja Rambah waktu itu, Raja Rambah udah kalah, Raja Rambah udah kalah diserang Raja Rokan.